Saat kamu sudah berada di depan tempat bicara, melihat ke audiens kamu, ternyata semuanya senior-senior. Senior itu berarti dalam usia ya, senior ya. Alias mungkin umurnya 2 atau 3 kali dari umur kamu. Ada gentar nggak? Ada pasti. Dan itu bisa terjadi ketika kamu harus bicara ke mereka-mereka yang lebih tua ya, sebagai audiens. Misalnya kayak mau sidang skripsi, tuh kan dosen-dosennya kan senior-senior, bukan cuma kakak senior, tapi dosen senior. Udah dosen senior lagi. Makin gentar. Atau mau presentasi ke bos-bos, para direktur, para CEO, para komisaris. Terus gimana? Mentalnya harus gimana? Yang pertama, supaya mentalnya keangkat, pakaiannya harus tepat. Makanya saya pakai jas nih, pakai blazer. Karena ini untuk menunjukkan rasa hormat kepada mereka-mereka yang lebih senior. Jangan cuman kaosan, jangan pakai celana pendek. Ngapain juga pakai celana pendek ya? Datang ke rumah apa gimana itu ya? Pokoknya intinya adalah pakaiannya harus dibuat sedikit lebih formal untuk menghormati mereka. Ini kecuali ada hal-hal lain ya, misalnya nggak apa-apa pakai baju apa aja bebas gitu, atau memang dalam kondisi sesantai-santainya, it's a different story. Tapi kalau dalam kondisi normal, maka pakaiannya harus lebih formal, lebih rapi. Batik boleh, supaya mereka lebih nyaman juga. Kan intinya sebagai pembicara, kita harus bisa menyamankan audiens kita. Harus bisa sesama mungkin. Di beberapa episode sebelumnya saya bilang bahwa salah satu teknik untuk bisa punya kemampuan bicara yang hebat dan berhasil adalah kalau kita banyak samanya dengan audiens. Kalau untuk urusan umur ya, untuk urusan usia kan nggak mungkin disamain. Masa tiba-tiba kamu tampil rambutnya diputih-putihin, terus dikasih kerutan-kerutan, kan nggak mungkin, nggak gitu juga kan, that's not the point ya. Tapi harus dengan cara lain ya, paling tidak pakaiannya disamakan dengan pakaian yang mereka gunakan untuk menghormati mereka. Yang berikutnya adalah bahasanya harus disesuaikan dengan bahasa mereka. Ini senior-senior apakah juga berarti mereka senior dalam pendidikan? Karena semakin tinggi tingkat pendidikan audiens kamu, maka harus semakin lebih banyak data, fakta, angka, riset, teori yang kamu sampaikan saat kamu presentasi. Semakin tinggi tingkat pendidikannya ya. Beda kalau senior tapi tingkat pendidikannya nggak tinggi, itu lain lagi tekniknya. Tapi yang selalu sama adalah kecepatan bicaranya lebih dipelankan. Sadar nggak sih guys kalau senior-senior itu ngomongnya biasanya lebih pelan, kecepatannya ya, speednya ya, dibanding milenial, dibanding generasi Z. Apalagi alpha, ngomongnya cepat bener tuh ya. Sehingga kalau kamu bicara ke mereka, tahan. Jangan terlalu cepat. Ini nggak ada hubungannya sama kecepatan berpikir ya. Bukan loh, bukan loh. Senior-senior itu bisa pinter-pinter banget. Otaknya cepet-cepet banget. Tapi memang karena mereka sudah lebih anggun, lebih baik, lebih santun, lebih berpengalaman, lebih bijak, lebih cerdas. Mereka memilih kata lebih teratur. Itulah kenapa orang-orang yang lebih senior biasanya ngomongnya lebih pelan. Karena apapun yang mereka katakan, dipikirin dulu. Bukan ngomong dulu baru mikir. Jadi diatur kecepatannya. So, slow it down. Jangan cepet-cepet. Memang normalnya 120 kata per menit. Normalnya ya. Tapi kalau yang di hadapan kamu lebih senior, coba dipelankan. Yang berikutnya adalah kasih kesempatan mereka juga untuk bicara atau berdiskusi. Seperti pengalaman saya di Surabaya, saya pernah ketemu dengan mereka-mereka yang jauh lebih senior dibanding saya. Mulai dari umur sampai tingkat pendidikan, bahkan juga pengalaman. Saya nyebutnya the professor, karena memang betulan audiens saya adalah profesor-profesor di jurusan komunikasi. Di universitas itu. Bisa dibayangkan gimana saya paniknya waktu itu harus bicara ke mereka-mereka yang jurusan komunikasi tapi udah S2, S3. Sementara saya hanya lulusan teknik mesin Universitas Trisakti. Kagak ada hubungannya juga sama materi komunikasi. Dan iya, mereka pasti mempertanyakan big question. Ini Hilbram bisa apa? Kenapa tiba-tiba Hilbram harus menjelaskan tentang teori komunikasi ke kami? Jadi yang ngundang saya itu bukan mereka, yang ngundang saya panitia. Nah, nggak tahu kenapa panitianya iseng mengundang si dosen-dosen senior ini. Pucet lah ya. Tapi saya tahu bahwa
Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang sangat peduli terhadap komunikasi, terhadap ilmu komunikasi. Mereka adalah juga orang yang memiliki banyak teori terhadap ilmu komunikasi. Maka ketika saya mengajar, saya coba perbanyak untuk berdiskusi. Saya kasih kesempatan mereka bicara. Ada beneran kejadian, guys. Ada ibu-ibu, nenek-nenek ya, yang angkat tangan nanya, "Mas Bram, ini teorinya teori siapa, Mas Bram?" gitu. Saya harus jawab, "Bu, ini teori..." Belum saya jawab, dia udah bilang, "Sebab ada teori ini, teori ini, teori ini. Dalam komunikasi ada ilmu ini, ilmu ini, ilmu ini." Wah, jago banget. Teori saya berdasarkan dari apa? Dari saya. Makanya setelah itu saya nulis buku kan. Saya nulis buku saya yang ketiga, buku pertama saya tentang komunikasi. Yang ini saya kasih judul My Public Speaking. Supaya kalau ada yang tanya, saya jawab, My Public Speaking. Teori saya. Kalau punya teori sendiri, bikin buku aja sendiri, gitu kan. Nah, jadi kasih kesempatan mereka untuk bicara. Selama apapun yang mereka sampaikan itu make sense buat kamu dan searah dengan ilmu kamu, itu boleh. Jadi maksudnya mereka juga menunjukkan kalau komunikasi itu harus ada bahasa tubuhnya, kalau komunikasi itu harus bermain intonasi, harus ada aksentuasi penekanan misalnya begitu ya. Ini kan kurang lebih sama dengan materi yang kamu sampaikan. Ya kasih kesempatan. Karena memang kita harus hormati mereka. Di kesempatan yang lain, beberapa waktu yang lalu saya sering berkali-kali bertemu dengan para direktur utama, para komisaris, ngasih pelajaran berbagi teknik komunikasi ke direktur utama, pemimpin perusahaan, calon pilkada, anggota dewan gitu. Mereka-mereka sudah senior-senior. Nah, ketika sampai ke tingkat usia yang segitu, mereka tuh bukan hanya belajar sekedar dasarnya dan teori saja, tapi mereka lebih nyaman ketika terjadi interaksi dan komunikasi timbal balik antara kamu dengan mereka. Karena kebutuhannya sudah sangat spesifik, guys. Para leader ini kalau saya ngajar ke direktur dan komisaris, pasti saya tanya dulu, ini tujuannya untuk apa, Pak? Apakah untuk bertemu dengan media? Apakah untuk sebuah komunikasi organisasi? Apakah untuk sebuah komunikasi ke masyarakat luas, untuk mendapatkan perhatian masyarakat, untuk mendapatkan pemilih gitu. Harus tahu, semakin kita mengenal apa tujuannya, maka akan semakin mudah kita untuk memberikan materi yang akan kita sampaikan. Jadi nggak lagi harus membahas mengenai dasar-dasarnya. Karena kurang lebih mereka sudah punya pengalaman bicara, mereka sudah sering bertemu dengan orang. Tapi kan mereka ingin tahu lebih detail supaya lebih tajam. Nah, kalau kita bicara mengenai ilmu komunikasi yang tajam, itu harus tahu dulu tujuannya. Sehingga fokusnya di sana. Ketika bertemu dengan mereka-mereka yang lebih senior, maka kamu harus kenal betul karakter dari orang tersebut. Supaya lebih nyaman. Kalau bicara mengenai pemimpin, mereka nggak lagi fokus kepada materi-materi yang awal-awal seperti mengatur grogi, itu mereka sudah bisa. Tapi bagaimana caranya? Di setiap kata yang keluar, itu powerful. Di setiap kalimat yang keluar, itu bisa menginspirasi. Dalam sebuah rangkaian bicara, itu bisa menggugah audiens agar mereka bisa tergerak. Itu tuh, kalau kita bicara mengenai memberikan materi ke mereka yang lebih senior, yang lebih powerful, yang sudah memiliki jabatan. So, jangan takut. Karena kamu ketika harus bicara ke mereka-mereka yang senior pun sudah dianggap punya kemampuan. Kalau enggak, kamu nggak akan ada di situ. Kecuali lagi dimarahin. Itu lain cerita. Kalau kamu dikasih kesempatan untuk bicara ke bos-bos, memberikan training ke leader-leader, memberikan motivasi ke para atasan, maka kamu sudah dianggap pantas. Jadi ketika ada kepantasan, guys, berarti kamu sudah mampu sebetulnya. Tinggal bagaimana kita mengendalikan diri, mengatur pemilihan kata, pakaian yang tepat, bahasa tubuh yang baik, dan juga mengenal karakter audiens sehingga ketika kamu menyampaikan sesuatu, mereka percaya dan mau melakukan apa yang kamu minta. Saya Hilbram Dunar, Communication Expert.